Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah ditemani kurma, henjel, apa lagi ini? Wah, Le Minerale, saya kira dulu produk Prancis ya, ternyata enggak ya. Walaupun kita berharap besok ada minuman Utsmani gitu ya. Jadi kalau kita bicara teh tubruk sama kopi tubruk, kopi asli bukan kopi saset, itu kita belajar bahwa dulu awal-awal pembuatan kopi asli itu direvolusi atau dilakukan oleh Utsmani, oleh Turki Utsmani. Jadi dulu orang bikin kopi itu bun atau bijinya itu dimasak, dan itu bisa 5 jam. Tapi datanglah Utsmani dengan izin Allah Ta'ala, dia mensangrainya terlebih dahulu, kemudian menumbuknya, menggrindingnya hingga lembut, dan kemudian dimasukkan ke dalam gelas khusus yang terbuat dari tembaga, biasanya dicampur air mentah, kalau mau manis dicampur pemanis, dan kemudian dimasak di atas api yang kecil. Kok ingat ini karena kebetulan ada teman barusan pulang dari Turki, dan kemarin ya jam 10-an lah itu kami dibuatkan Turkish coffee, kopi yang memang kopinya dari Turki, alatnya juga dari Turki. Ini alat yang disebut oleh para pakar kopi sebagai revolusi cara minum kopi. Jadi inilah satu di antara tanda kebesaran peradaban Islam. Islam itu dimanapun, kapanpun itu memanfaatkan apa yang ada untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Wah, termasuk cuma urusan masalah kopi. Maka 1475 itu berarti berapa tahun dari penaklukan Konstantinopel? 1453 menuju 1475. 1475 itulah berdiri pertama kali Maqha. Maqha itu tempat ngopi atau kafe pertama di dunia, 1475. 200 tahun kemudian baru kira-kira Eropa mengenal kedai kopi. Jadi kalau kita bicara sejarah, saya yakin kenapa nama RTA-nya Utsmani ini juga pasti ada nilai ideologisnya. Maka mengenal sejarah Utsmani dan sumbangsihnya untuk umat ini termasuk bagian yang sangat penting bagi kebangkitan kita. Apalagi kalau kita bicara tentang Al-Quran Al-Karim. Allah menegaskan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lebih tegas, lebih benar, lebih lurus. Aqwam bisa lebih, bahkan juga paling benar, paling lurus. Termasuk dalam urusan apa ya nyebutnya ya, urusan niat atau urusan pendidikan. Kalau tiap pagi kan kita baca ini ya, baca zikir pagi. Satu di antara zikirnya adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini nyambung semua. Fitrah al-Islam itu syariat, yang namanya fitratallah harus merujuk kepada ayat maupun hadis-hadis penjelasnya. Menariknya tahun 2011 di Istanbul, yang pada 1453 dibebaskan oleh Sultan Agung dari Utsmani yaitu Muhammad Al-Fatih, itu diadakan International Conference on Al-Quran. Konferensi internasional tentang mu'jizat, i'jazul Quran, mu'jizat dalam Al-Quran. Satu di antaranya Syekh Asy-Syahrani itu menunjukkan bahwa
al-fitrah yang maknanya juga al-ikhlas ini itu satu di antara mukjizat paling agung yang ada pada diri manusia. Kenapa kok pada diri manusia? Karena Rasul mengingatkan kita dengan hadis banyak. Karena tadinya banyak, bukan hanya satu. Ada yang kalimatnya ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Yang paling terkenal kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak lahir dia sudah lahir di atas fitrah. Ini kan kita belajar bahasa Arab ya. Ini namanya ini namanya ala. Ala itu kan berarti di atas nempel. Kalau tidak nempel namanya kipas angin atau lampu al-misbah, karena nggak nempel maka kita nyebutnya fauqo. Al-misbah fauqal maktab. Tapi kalau kayak gini ini kan al-piring fauqal alal maktab. Piring apa piring? Ya al-piring gitu ya. Atau gelas di atas meja, ini berarti nempel. Ala itu berarti nempel. Nah, ini Rasul menggunakan kata ala, alal fitrah. Berarti kata ulama ini bayi lahir mau bapaknya bejat, mau ibunya tukang maksiat, mau ibunya solihah, pokoknya peduli amat. Begitu anak itu lahir, dia sudah membawa al-fitrah. Dan ini kata Dr. Yasin Muhammad, ini konsekuensinya sangat penting in education. Berarti pada dasarnya anak itu baik. Dia sudah membawa al-fitrah yang maknanya kata Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi maknanya adalah al-Islam. Dia sudah membawa al-Islam. Mbak semuanya sudah memiliki al-Islam. Dan kalimat Allah selanjutnya dalam Ar-Rum ayat 30. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, pada fitrah Allah. Nggak ada berubah sama sekali. Jadi ada anak lahir di atas fitrah, dia berkembang terus. Itu tetap punya fitrah. Fitrahnya itu nggak hilang. Jadi kita nggak perlu menemukan fitrah, nggak hilang. Kita nggak perlu mengembangkan fitrah. Emangnya milik siapa? Siapa yang bikin? Al-fitrah itu minallah. Maka kalimatnya fitratallah. Dan ini sangat erat kaitannya dengan al-ikhlas. Jadi kalau fitrah itu maknanya adalah al-Islam, karena kan Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak lahir sudah membawa fitrah, sudah di atas fitrah. Sudah selesai? Belum. Rasul melanjutkan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Majusi atau Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat yang lain Yahudi dulu, baru Majusi, baru Nasrani. Lu artinya apa? Kata para ulama hadis, maknanya adalah al-fitrah hiya al-Islam. Jadi kalau ada orang yang bilang fitrah itu maknanya bukan Islam, fitrah itu maknanya aneh-aneh. Ada fitrah kinestetik, apalagi fitrahnya perempuan beda dengan fitrahnya laki-laki. Fitrahnya ibu itu adalah menyayangi anak. Itu ngapunten, itu nggak sesuai dengan Quran, nggak sesuai dengan hadisnya Rasul. Kalau kita orang beriman, ini ada seorang profesor, doktor umamanya ya, ahli pendidikan, lalu bilang sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan hadis sahih, kita milih yang mana? Profesor, doktor, ahli di bidangnya bilang sesuatu yang kata-katanya itu bertentangan dengan Al-Quran. Mbak pilih mana? Yang benar. Ini di dunia sekarang kayak gitu. Sesuatu yang jelas-jelas ada ayatnya, berarti ada tafsirnya kan? Jelas-jelas ada hadisnya, sahih, jalurnya nggak hanya satu, banyak jalurnya. Berbelasan puluhan hadis itu nggak main-main. Itu mengatakan umpamanya al-fitrah hiya al-Islam. Ini jumhur ulama ini. Al-fitrah maknanya adalah al-Islam itu. Terus ada yang bilang enggak, fitrah itu ya macam-macam. Ada fitrah perempuan, ada fitrah laki-laki, ada fitrah ibu, ada fitrah kinestetik, ada fitrah itu bawaan, bakat, semacam-macam. Kira-kira kita pilih mana? Sebagai orang yang mempelajari Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan kita ingin mulia bersama Al-Quran, maka setiap pembicaraan, setiap omongan, setiap perkataan yang menyelisih Al-Quran,
kita tahu bahwa orang itu salah. Bahkan kita harusnya yakin orang itu pasti salah. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Ada yang bilang, penelitian modern itu bisa lebih kita ikuti daripada Al-Quran. Gimana? Padahal Allah menjamin, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dzalikal kitab, Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Jadi siapa yang mau ngambil Al-Quran sebagai teladan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman? Hanya orang-orang yang bertakwa. Maka penyelamat agar fitrah ini, agar ikhlas kita itu terjaga, mau ngaji Quran, mau ngaji nggak Quran, agar terjaga kita ini tetap di atas fitrah, tetap di atas al-Islam, adalah bertakwa. Karena tadi ini dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini sikap dasar yang orang ngaji Quran harus dipegang. Ada orang hafal Quran tapi nggak mencintai Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kisahnya tadi muka bumi yang patut kita sadari. Ada orang, masya Allah, bacaannya bagus. Beliau dulu jadi imam di bukan main-main, bukan di Masjid Indonesia, di Saudi Arabia. Hafidz Quran, imam masjid besar di Saudi Arabia. Kalau kita nyari mungkin sekarang masih ketemu itu. Murotalnya dia. Tapi begitu dia kena hipno, kena NLP, dia kemudian bikin aneh-aneh. Oh, Quran itu bisa salah. Terus ya pikiran kita itu bisa menang. Pikiran kita, pokoknya kalimatnya aneh-aneh sampai dia nanti meyakini zina itu boleh. Pokoknya kalimat-kalimat yang kena subhat. Kenapa? Begitu dia meyakini Quran itu bisa salah, Quran itu bisa yang baru bisa memperbaiki Quran, berarti dia menganggap Quran ini kan nggak sempurna. Maka saat itulah pikirannya error. Begitu dia memaknai, ayatnya mungkin tetap, tapi dia memaknai tidak dengan cara Rasulullah memaknai, selesai. Padahal hafal Quran 30 juz loh ya. Imam besar, murotalnya beredar. Jadi apalagi kalau adik-adik ini yang hafal aja belum ya, apalagi jadi imam, kan nggak mungkin loh kalian jadi imam. Maka masya Allah, inilah pentingnya kata Dr. Yasin Muhammad menyadari adanya fitrah. Kita itu sudah punya fitrah, sudah punya al-Islam. Berarti tugas kita menjaga, jangan mencari. Wong sudah ada kok dicari-cari. Menjaga al-fitrah, jangan menumbuhkan. Tugas itu bukan menumbuhkan, emangnya tanaman? Enggak. Fitrah itu sudah sepenuhnya dari Allah. Fitratullah, dan dikunci sama Allah. Fitratullah. Emang kita bisa ngotak-ngatik al-Islam? Enggak bisa. Al-Islam itu sudah sempurna. Inna din indallahil Islam. Maka kalau kita ini belajar Al-Quran, kita harus sadar Quran itu datang dari Allah, enggak salah, sama sekali tidak salah. Samudra Quran itu sangat luas. Ini saya baru bicara Al-Fitrah. Padahal Al-Fitrah itu kitabnya untuk membahas satu ayat yang awalnya satu ayat kan, fitratullahillati fataran nas 'alaiha. Itu Syekh Ali Al-Qarni itu memerlukan 600 halaman. Dan ini riset doktoral. Ini yang berbahasa Arab. Judulnya Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahibun Nas Fiha. Ini Dr. Yasin Muhammad, doktor, ahli bahasa Arab. S2-nya Islamic Psychology, psikologi Islam. Kemudian beliau memutuskan, ini fitrah ini sudah banyak menyimpang ini. Jadi fitrah itu kan tetap ada. Tetapi karena pendidikan, karena orang tua nggak sadar, guru-guru nggak sadar, sekolah-sekolah nggak sadar, maka mereka sibuk mencari metode-metode pendidikan yang ternyata metodenya Yahudi, metodenya Nasrani, NLP, hipno itu kalau kita cari metodenya Majusi, karena mereka nggak yakin dengan Allah Ta'ala. Mereka yakin kekuatan alam semesta. Kalau kamu berpikir kamu bisa. Wah, itu kan bukan ajaran Islam. Siapa yang mengajarkan kalau kamu bisa pasti kamu bisa? Coba sekarang nanti cari gedung paling tinggi di Jogja ya. Kamu naik, terus kamu bilang, aku bisa terbang. Nah, terus terbanglah. Mate sampean.
Tajamnya mata kan. Gak bisa. Jadi aku bisa itu belum tentu loh. Makanya kalau kita diajari jangan sombong, jangan membanggakan dirimu. Kalau kita diajak hayya 'alas shalah. Terus habis itu hayya 'alal falah. Apa jawaban kita? Bukan yes, I know I can, kan enggak gitu. Bukan ya, aku bisa, enggak begitu. Marilah kita meraih keberhasilan, kesuksesan. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Kita kembalikan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita enggak diajari sombong sama sekali. Maklum, saya itu dulu lulusan psikologi, jadi rada semangat nih kalau ngomongin. Ada yang psikologi? Ada, mana yang psikologi? Yang keblasuk-blasuk mana nih? 1, 2 ya. Kamu belajar psikologi apa ya, Dek? Psikologi itu ada benernya, kata seorang dosen, tapi banyak salahnya. Padahal dia dosennya. Enggak, jadi begini. Ilmu umum itu perlu kita kuasai, tetapi kita harus tahu batasnya. Begitu dia bertentangan dengan Al-Quran, kita ambil Al-Quran. Mana? Psikologi sama Al-Quran itu tinggian mana? Al-Quran. Maka saya belajar Sigmund Freud, saya belajar Carl Gustav Jung, saya belajar Pavlov, Thorndike, Kohlberg, sebut Zhang Zhaohui, Zhang Piaget, Harlock, Santrok, Kaiser and Rasminsky, ya banyak lah. Di perpustakaan saya banyak buku-buku psikologi yang asli ya, kalau yang palsu ya saya nggak begitu tertarik. Maksudnya yang kalau bisa yang berbahasa Inggris sekalian. Tetapi begitu kita sadar bahwa ini produk manusia, berabad-abad atau berpuluh tahun ke belakang belum diterima, sekarang diterima, dan kemungkinan akan berubah terus, Quran nggak akan berubah. Quran tetap sebagai galah ukur kita semua. Maka kalau adik-adik belajar Al-Quran, sadarilah yang pertama, engkau sudah membawa al-fitrah. Kamu sudah punya al-fitrah. Siapa yang bilang? Allah. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Allah sudah ciptakan fitrah itu pada diri kita. Terus Allah bilang la tabdila li khalqillah, enggak akan berubah. Cuman kadang tertutupi. Kenapa tertutupi? Karena dosa, karena maksiat, karena menyimpang dari jalan Islam. Maka Rasul mengingatkan yang bikin menyimpang itu fa'abawahu, orang tuanya. To the point ini, orang tuanya. Kenapa orang tuanya menyimpangkan? Karena tidak menjaga fitrah anak sesuai standar Rasul. Umpamanya, kalau Rasul kan mengajarkan kasih nama anak dengan nama Islam. Nah ini nggak dikasih nama Islam. Namanya siapa? Umpamanya pakai nama hewan. Kebo Anabrang, kan keren ya. Kalau zaman Hindu ini masih kuat di Indonesia, itu nama-nama orang itu biar gagah pakai nama hewan. Gajah Mada, Kebo Anabrang, Lembu Sora. Kenapa? Karena menganggap yang gagah itu hewan. Tapi mohon maaf, segagah-gagahnya gajah itu sama manusia gagah mana? Mbak-mbak tertarik menikah dengan monyet paling tampan? Tetap aja dia walaupun paling tampan di monyet, tetap aja monyet. Maka Planet of the Apes itu ya tetap aja ape-nya itu adalah ya kera. Walaupun dia paling tampan, tetap saja monyet. Ada yang tertarik? Nanti bisa ke Gembira Loka, nanti kira-kira cari yang paling ganteng gitu ya. Silakan dinikahi. Sehebat-hebatnya lembu itu sapi ya. Sapi atau kerbau tetap saja itu hewan. Kita ini kan bukan hewan. Nah, maka memahami fitrah, saya sangat menyarankan yang ngerti bahasa Inggris silahkan baca bukunya Dr. Yasin Muhammad, judulnya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature. Karena ini buku yang sangat penting. Beliau menulis buku ini sangat serius. Kenapa? Karena muslimin di Eropa, di Amerika menurut beliau itu banyak yang menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena nggak ngerti makna fitrah. Fitrah dianggap seperti kertas putih. Oh, dulu ada di psikologi UGM itu ada yang komentar, karena saya psikologi UGM ya. Itu dulu ada yang bilang begini nih, fitrah itu kayak kertas. Jadi kalau bayi lahir itu seperti kertas putih, terserah orang tuanya mau nulis apa.
Bukan. Itu versi mana itu? Nggak ada ulama bilang begitu itu. Kecuali pun kalau ada, dia menyimpang dari kesepakatan para ulama. Karena al-fitrah di dalam hadis itu, kata para ahli hadis, maknanya adalah al-Islam. Ini makna kesepakatan para ulama. Makna lainnya bisa al-millah, bisa as-sunnah, bisa al-mithaq, perjanjian. Tetapi ini semuanya merujuk kepada ayat Al-Quran. Loh, kalau kita mau beres dalam belajar Quran, adik-adik mau beres dalam belajar selain Al-Quran, karena Imam Al-Ghazali membagi ilmu itu menjadi dua. Ilmu syar'i wa ilmu ghairi syar'i. Ilmu agama dan ilmu selain agama. Tetapi ilmu selain agama ini membantu tegaknya agama. Perlu nggak belajar psikologi? Perlu. Agar fitnah-fitnah di psikologi itu bisa kita beresi. Kita suruh belajar karakter. Karakter matters, saya punya bukunya itu. Karakter itu penting. Karakter education. Siapa bapak pendidikan karakter yang dianggap oleh para pakar karakter sekarang? Psikolog, namanya siapa? Kohlberg. Matinya bunuh diri ya, repot toh? Gimana kita ngajari karakter versi Kohlberg? Mati nanti kita. Naudzubillah. Sama seperti bapak psikologi lama itu namanya tulisannya Sigmund Freud. Begitu ya Mbak ya? Bacanya gimana Mbak? Yang psikologi? Bacanya gimana? Sigmund Freud, bacanya gimana? Ya, lolos berarti dari psikologi ya. Sigmund Freud, bacanya Freud. Sama seperti psikologi, bacanya bukan psikologi. Karena kemarin saya ingat karena ada dua orang, satunya orang sono, satunya orang sini, sama-sama nyebutnya psikologi. Satunya orang Kalimantan, satunya orang Betawi. Gini, Jung itu bilangnya begini, luka pengasuhan, bla bla bla, ini begini. Menurut Islam nggak begitu. Kalau anak kecil disakiti terus gede dia jadi pendendam, maka orang yang paling pantas dendam namanya Yusuf alaihissalam. Tapi Yusuf nggak dendam tuh. Waktu kakak-kakaknya di depannya minta ampun, minta maaf, dia nggak kemudian memukuli mereka atau menghukum mereka, malah bilang la tatsriba alaikum al-yaum. Nggak ada celaan bagi kalian semua hari ini. Itu versi Quran. Jadi Quran itu ngajari kita memiliki pandangan yang benar. Seperti remaja menurut muridnya Freud, namanya profesor, doktor lagi ya, Granville Stanley Hall. Nggak main-main bikin kampus. Kita kan baru bikin cilik kayak gini kan, dia bikin kampus, Clark University. Bikin jurnal, American Journal of Psychology. Bikin asosiasi, asosiasi namanya American Psychological Association. Ini sekarang asosiasi psikolog paling berpengaruh di dunia. Apa? Ya apa? Nah, ini memang tokoh hebat. Tetapi beliau bilang bahwa masa muda, masa storming and stress, masa penuh badai dan tekanan. Oh, punya jurnal, asosiasinya paling berpengaruh. Bahkan dulu punya kampus sebelum bangkrut kampusnya. Terus kita ngomong apa coba? Apalagi baru lulus dari psikologi S1 gitu ya, terus mau ngomong apa coba? Ya, kita ngomong pakai Quran dong. Mohon maaf Pak Stanley Hall, menurut Quran yang saya yakini kebenarannya, ditunjukkan bahwa masa muda adalah kuwah. Silahkan nanti dicari ya ayatnya ya. Allah menyebutkan masa anak-anak dha'fan, masa muda adalah kuwah, dan masa tua adalah dha'fan wa syaibah. Jadi remaja kayak adik-adik ini tuh sedang pada masa kekuatannya, yang puncaknya sebagian orang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan sampai 50 tahun. Ini masa kekuatan. Dimulainya kapan? Dimulainya kira-kira kalau menurut Al-Qahtani 14 tahun. Tapi kalau saya lebih ikut pendapat yang semenjak baligh. Jadi kalau anak perempuan itu keluar menstruasi haid usia 9 tahun seperti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah 9 tahun itu sudah haid, maka saat itulah masa kekuatannya dimulai. 10 tahun saat itulah masa kekuatannya dimulai. Kalau ibunda Aisyah itu kan luar biasa ya, dinikahi usia 6 tahun, jadi istri usia 9 tahun. Ini riwayat dari Urwah bin Zubair. Adik-adik kan belum ada yang menikah kan? Nggak boleh ya, belum boleh dulu. Ini Masya Allah. Jadi kekuatan disebutnya Quran, bukan kelemahan. Lah kok dibilang masa storming and stress? Betul ada anak muda error, tapi normalnya anak muda kuat.
Maka fatan, istilah pemuda dalam Al-Quran itu menyebutnya sami'na fatan al-anbiya. Itu maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatahu, surat Al-Kahfi, itu merujuknya adalah Yusha bin Nun, sang pembebas Baitul Maqdis, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Fataha, surat Yusuf, maksudnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Innahum fityatun, para pemuda Al-Kahfi, jagoan, penuh keimanan. Coba ada yang agak bermasalah. Fatayani, dua pemuda, yaitu dua pemuda yang masuk penjara. Satu kemudian dihukum mati, satunya kemudian bebas, lancar kembali karirnya, dan bahkan menjadi sebab nanti Yusuf alaihissalam keluar dari penjara. Cuman ini tok yang menunjukkan ada pemuda error. Tapi fatan dalam Quran semuanya, yang maknanya pemuda ini semuanya menunjukkan kepada kebaikan. Itulah mengapa bapak saya memberi saya nama Fatan. Kalau Fatan namanya jelek, bapak saya nggak mungkin pakai nama itu. Nah, jadi dari sini kita mengetahui keikhlasan itu sangat erat kaitannya dengan al-fitrah. Maka ada yang mengatakan ikhlas adalah al-fitrah. Dalam satu pertanyaan ini dari Abu Firas. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'al iman ya Rasul?" Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, al-ikhlas. Iya, yaitu keikhlasan. Maka fitrah disebut al-Islam, itu maksudnya itu bukan terus tata cara berislam, pengetahuan tentang Islam, bukan. Maknanya adalah satu, tauhid rububiyah, yaitu orang itu sudah diberi bekal tauhid rububiyah, yang itu membantu dia akan mudah ikhlas. Ketika para ruh hendak ditiupkan ke rahim ibunya masing-masing, itu para ruh dikumpulkan dulu di alam ruh. Lalu ditanya oleh Allah, apakah aku ini, kata Allah, adalah Rabb kalian? Maka ruh kita semua dulu menjawab, bala syahidna, njih ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Jadi ini makna pertama al-Islam. Maksudnya makna pertama al-fitrah adalah al-Islam tadi. Yang kedua adalah ini semua adalah pokok-pokok ajaran agama yang dibawa Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah al-Islam. Jadi agama Nabi Adam apa? Islam. Ya, harus yakin dong. Ini kata Quran. Agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Agama Nabi Musa apa? Agama Nabi Isa apa? Jadi pengikut semua nabi ini agamanya Islam. Pengikut Nabi Musa yang menyimpang dari al-Islam disebut Yahudi. Pengikut Nabi Isa yang menyimpang dari al-Islam disebut Nasrani. Clear ya? Maka adik-adik nanti akan menemukan mereka menyebut dirinya muslimun. Nah, makna ketiga al-Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Ini adalah makna khusus tentang al-Islam. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa sebenarnya adik-adik semua ini sebenarnya baik. Karena masih membawa fitrah. Kita semua ini sebenarnya dasarnya baik dan bisa kembali ke baik. Maka remaja oleh Dr. Khalid Shantut dalam bukunya Tarbiyah Syababul Muslim disebut sebagai qaribun minal fitrah. Jadi antunna jami'an itu disebut qaribun minal fitrah, dekat dari fitrah. Kalau anak-anak itu alal fitrah, anak-anak masih di atas fitrah. Kalau remaja itu qaribun minal fitrah. Jadi masa muda itu masa dekat dengan fitrah, lebih mudah dikembalikan kepada kebenaran. Maka Ibnu Katsir berkomentar sangat menarik tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan Allah Ta'ala tambahkan ke dalam dada mereka petunjuk. Apa maksudnya? Yaitu para pemuda itu memiliki kecenderungan kepada kebaikan, kepada kebenaran. Agak beda sama yang tua-tua. Tua-tua itu kalau makin banyak penutupnya, makin banyak noda hitamnya, itu makin susah untuk melihat fitrahnya. Kembali ke fitrahnya itu makin susah. Walaupun kalau Allah berkehendak, Masya Allah. Sudah dengar ada seorang pendeta di daerah mana itu? Perancis apa Italia itu ya?
yang kemudian dia sudah memurtadkan banyak orang. Lalu suatu kali datang seorang pengungsi dari Maroko, bapak-bapak tua juga. Kata pengungsi ini, aku nggak mau tinggal di pengungsian, aku mau tinggal di rumah. Sang pendeta, wah cocok, saya aku murtadkan nih, maka diajak ke rumahnya. Tapi sang bapak tua dari Maroko ini, masya Allah, orangnya itu betul-betul orang yang menjaga fitrah. Sholat dijaga, zikir dijaga, adab dijaga. Maka heran ini, dia akhirnya malah pendetanya jadi tertarik sama al-Islam. Kenapa? Karena akhlaknya bapak ini mulia, pengungsi tetapi menjaga izahnya, pengungsi dan tetap menjaga fitrahnya, adabnya, Qur'annya, sholatnya. Maka kemudian terjadi dialog, diskusi. Dan kemudian bapak Maroko ini alhamdulillah pemahaman Islamnya lumayan. Maka dialog berbulan-bulan. Akhirnya sang pendeta ini dengan izin Allah melihat kembali fitrahnya dan kemudian kembali kepada fitrahnya, masuk Islam kembali. Karena dia waktu bayi sudah bawa Islam. Sebagaimana seorang gadis, namanya siapa itu, yang gadis Italia itu, yang diculik dan kemudian masya Allah malah masuk Islam. Satu di antara sebabnya dia cerita itu waktu dia minta bacaan itu diberi terjemah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang menakjubkan. Karena saya mendengar beberapa orang ya karena lebih dari 2 banyak ya. Banyak orang itu masuk Islam setelah membaca Al-Quran. Atau mantep Islamnya setelah mengkhatamkan terjemah Al-Quran. Ada teman kita dari Jawa Timur, laki-laki itu alhamdulillah dia membaca Al-Quran lalu dia terkesan dengan 2 kata. Isa sama Maryam. Itu dia garis bawahi lalu dia baca ulang. Dia sudah khatam terjemah, dia baca ulang tentang Isa dan Maryam dan dia merasa ini yang paling benar dan kemudian masya Allah dia masuk Islam. Sekarang menjadi guru Quran. Hafalannya mungkin sudah atas 15 juz, alhamdulillah. Maksud saya ini orang masuk Islamnya kira-kira 3 SMP, 1 SMA masih belajar Iqra, sekarang sudah memiliki hafalan sampai 15 juz. Semangatnya luar biasa. Nah, mbak-mbak yang dari Italia itu membaca terjemah Al-Quran dan kemudian Allah Ta'ala singkap kembali fitrahnya. Dia menemukan, bukan menemukan ya, fitrahnya kembali terbuka karena kotoran-kotorannya kan dia kan ditangkap, jadi nggak sempat aneh-aneh kan, ya cuma di situ baca terjemah Al-Quran. Maka di tengah ketakutannya, kegelisahannya ditangkap itu, dia menemukan kembali, bukan menemukan kembali ya, dia berhasil kembali kepada fitrahnya. Karena sebenarnya fitrah itu nggak perlu ditemukan, wong ada. Kalau adik-adik baca Al-Quran sendiri, pernah nggak baca Al-Quran sendiri, terus menemukan ayat yang kita tahu maknanya dan kemudian hati kita merasa adem. Berarti saat itu kita sedang pas, karena fitrah kita itu nggak bisa ditipu. Ada bayi baru berusia beberapa bulan, sering nangis karena diganggu setan. Rasul kabarkan ya, anak kecil diganggu setan. Maka obatnya apa? Satu di antara adalah kita bacakan doa-doa sekaligus Al-Quran. Saya bacakan Al-Fatihah, matanya langsung berbinar-binar dan dia langsung tersenyum. Saya tunjukkan kepada ibunya dan bapaknya, yang kebetulan bapaknya adalah adik saya. Nih, anakmu aja masih di atas fitrah. Jadi ketika dibacakan Al-Quran itu senang dia. Alhamdulillah. Jadi para hadirin sekalian, baik hadirin online maupun offline, kalau kita bicara ikhlas, maka kita juga harus merujuk kepada al-fitrah. Karena kata Dr. Yasin Muhammad, ini adalah konsekuensi logis dari kita meyakini Al-Quran. Kalau kita meyakini Al-Quran, kita harus yakini segala isinya. Dan Al-Quran yang sudah memberi kabar kepada kita, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, yaitu maksudnya fitrah Allah itu nggak akan berubah sama sekali. Yang bisa adalah tertutupi. Kenapa? Karena pemikiran error, karena penglihatan error, karena pendengaran error, bacaan error, makanan error, karena perbuatan error, maka fitrah bisa tertutupi. Tapi begitu kita makan yang halal dan thayyib, baca yang benar, dengar yang benar, lihat yang benar, kita mikir dengan cara yang benar. Oh, Al-Quran di atas segala pemikiran yang lain. Al-Quran adalah sumber utama. Kata Dr. Yasin Muhammad, fitrah ini juga menegaskan kepada kita the basis of knowledge, dasar-dasar ilmu pengetahuan,
Yang paling tinggi adalah Al-Quran, setelahnya adalah Al-Hadis As-Sahih. Ini dasar ilmu tertinggi. Sumber ilmu tertinggi adalah dua ini. Maka sensory perception itu kalah dengan spiritual perception. Persepsi sensori kita ini kalah dengan spiritual perception, yaitu menggunakan kolbu kita. Kolbu kita ini akan bisa mengenali kebenaran Al-Quran. Dan kolbu kita ini akan membantu kita dengan akal yang dipandu oleh kolbu ini, akan membantu kita di langit. Kita kalau lihat langit bukan hanya lihat langitnya, tapi lihat siapa yang menciptakan langit. Kalau kita lihat gunung, kita akan tahu siapa yang menciptakan gunung. Dan ini kata Rasul adalah inti dari al-iman. Al-ikhlas itu inti dari al-iman. Maka kalau kita ngaji Quran bukan karena Allah, kita sudah gagal dari awal. Adik-adik ini datang ke sini. Kenapa kok ke sini? Karena pengen jadi hafidhah. Saya kok masih nggak pas ya. Apalagi kemudian bikin kaos hafidhah ini. Belum hafidhah kok pakai kaos hafidhah, kan tambah nggak pas lagi. Kok rasanya itu nggak pas ya. Dulu itu ulama kok disebut hafidh itu bukan hanya hafal Quran 30 juz. Namanya al-hafidh itu hafal Quran dan hafal minimal 100.000 hadis. Itu disebut al-hafidh. Sekarang ini kita gampang-gampang bikin gelar al-hafidh. Padahal ya hafal Quran belum. Itu aja umumnya pernah hafal, bukan hafal beneran. Kemudian yang kedua nggak ngerti artinya. Kemudian lagi nggak ngerti hadis. Padahal Quran itu penjelas utamanya adalah hadis sahih. Nggak bisa dipisahkan. Maka ya bolehlah pakai kata al-hafidh. Terus pakai kata apa? Kalau zaman Rasul ya penghafal Quran itu al-qari, al-muqri. Tetapi orang hafal Quran saja itu bisa bikin dia masuk neraka. Ya kan? Ada hadisnya sahih tentang 3 orang golongan yang pertama kali dicemplungkan ke neraka, dicampakkan ke neraka. Golongan pertama adalah golongan orang yang ngaji, golongan orang yang hafal Quran. Tetapi dia ngaji biar disebut alim, dia ngafal Quran biar disebut qari, muqri. Maka Allah bilang kamu sudah dapatkan semua gelar itu di dunia. Sekarang jatahmu di neraka. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan karena Allah. Biar dipanggil qari. Berarti kan sama ya. Kenapa kamu ngafal Quran di RTA Utsmani biar jadi hafidhah? Siap-siap masuk neraka berarti ya. Iya kan? Kan hadisnya mirip banget. Biar disebut. Jadi kalau maka nanti di akhir zaman itu kata Rasul akan datang umat ini kelak di satu zaman qori'nya banyak, khotibnya banyak, tukang ngomongnya banyak. Waduh, ini saya tukang ngomong juga nih. Khotibnya banyak, qori'nya banyak, tapi mereka tidak menjalankan apa yang dibacanya. Maka seorang sahabat mengatakan, seingat saya ini Abdullah bin Mas'ud, kami ini umat yang disusahkan menghafal Quran dan dimudahkan mengamalkan. Kelak akan datang kelompok yang dimudahkan menghafal Quran dan disusahkan mengamalkan. Kenapa susah? Karena yang cari hafalnya, bukan maknanya Quran, bukan mempelajari isinya. Kan kalau kita menghafal Quran itu kita niatkan harus beserta pengamalannya. Maka Syekh Al-Bukhari ketika mensyarah hadis Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, itu bukan baca versi kita, bukan. Kata beliau, membaca dengan memahami maknanya dan mengamalkannya. Itu maksudnya Iqra'ul Quran. Yang disebut sahibul Quran yaitu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafian li ashabi. Ashabu Al-Quran itu artinya baca, memahami maknanya, mengamalkannya. Kalau mampu mendakwahkannya. Hafal saja nggak pernah cukup. Karena Allah sendiri sudah memberi garansi dalam hadis qudsi ini. Rasul yang kabarkan kepada kita, hadisnya sahih, ulama sepakat. Orang-orang yang masuk neraka pertama, satu di antaranya adalah orang-orang yang ngaji, orang-orang yang hafal Quran. Karena dia ngajinya, ngafalkannya bukan karena Allah, biar terkenal, biar disebut alim, alimah, hafid, hafidhah, qori, qori'ah, muqri, muqri'ah. Kan itu kan sebutan aja. Kenapa kamu kuliah? Biar dapat ijazah, biar nanti mudah ijabsah.
Kan keren ya kalau ada saya hafidhah, nyari hafid, mungkin kelihatan keren. Enggak, sama sekali enggak keren. Kalau nikah itu jangan nyari hafid, carilah lelaki soleh yang memenuhi standar Allah. Hafid itu belum tentu soleh. Loh, ini tadi yang saya cerita, ini hafid 30 juz, imam besar di negeri Saudi Arabia, tetapi error. Kenapa? Karena ngikuti Majusi, New Age Movement, ikut NLP, ikut hipno. Pakai, ya boleh belajar itu, tapi ingat, begitu bertentangan dengan Al-Quran, error. Kita harus berani meninggalkannya. Dulu di zaman Imam Al-Ghazali itu, satu di antara tantangan umat di zaman itu adalah ketika umat ini waktu itu masih punya kesultanan loh, masih ada Saljuk loh ya, masih ada Abbasiyah loh ya. Abbasiyah melemah, Saljuk juga, Al-Hasan barusan meninggal, Malik Syah kemudian diangkat. Masih kuat itu. Tetapi penyakitnya sudah banyak menggerogoti umat. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya itu pada pemikiran. Ngafal Quran tapi bukan karena Allah. Zaman itu mohon maaf, ngajinya itu dia pakai kitab. Al-Ghazali waktu itu di usia muda itu sudah membuat banyak kitab, 4 diantaranya kitab fikih. Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, dan Al-Khulasah. Kata Imam An-Nawawi, 2 diantaranya yaitu Al-Wasit dan Al-Wajiz itu buku, 2 diantara 5 buku paling penting mazhab Syafi'i. Di era itu ditulisnya. Tapi orang itu belajar agama biar jadi pejabat. Belajar Quran biar jadi pejabat. Karena gajinya seorang pengajar di madrasah Nizamiyah waktu itu, madrasah Nizamiyah itu dibuat dengan niat baik agar umat itu memiliki kekuatan jadi ngerti agama, ikhlas niatnya, siap ditaruh di mana-mana. Jadi qadhi siap, jadi pejabat siap, jadi pedagang siap, macam-macam itu siap. Kenapa? Karena ngerti fikihnya. Tetapi lama-kelamaan orang itu biar jadi itu, maka harus ngaji itu. Jadi bukan ngajinya untuk meraih ridha Allah, lalu siap ditaruh dimanapun, tapi untuk meraih dunia, maka ngaji. Sekarang saya tanya adik-adik ke RT Utsmani, itu niatnya untuk apa? Karena kata ikhlas adalah semata-mata karena Allah. Saya tadi itu selalu kalau diminta temanya tentang niat itu, saya paling, ya gimana ya, referensinya banyak. Tapi secara pribadi itu bagi saya sangat berat secara pribadi. Saya ingat satu di antara guru kami dulu mengatakan waktu saya masih jomblo, dan sekarang anak baru 4 ya. Kalau dulu kan jomblo. Itu beliau mengatakan kalau ada training pranikah, ada 10 pertemuan, maka 6 pertemuan pertama itu harus bicara tentang ikhlas. 4 pertemuan berikutnya boleh bicara tentang tidak ini, tetapi harus tetap menyinggung tentang ikhlas. Karena ikhlas itu di awal, selama, dan setelah melakukan amal. Dan kita itu selalu terus mensahihkan niat kita itu, mentajdid, memperbaharui niat kita ini. Kita selalu perlu bertanya, aku ini belajar karena apa? Aku ini makan untuk apa? Aku ini tidur untuk apa? Karena tidur saja, kalau semata-mata tidur, nggak ada pahalanya. Maka Rasul ingatkan, kalau ada orang mau tidur, dia mampu untuk wudhu, lalu dia mati, wafat saat tidur itu, maka mata alal fitrah, dia akan mati di atas al-fitrah. Kenapa kok mati di atas fitrah? Ya karena dia menjaga Islamnya tadi, dia wudhu sebelum tidur. Nah, dari sini para sahabatku sekalian, para ashabul Quran, semoga ini catatan bagi kita. Hati-hati dengan niat. Maka untuk itulah kita harus ingat hadis sangat penting yang dimuat di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini kitabnya An-Nawawi ya, dan dijadikan satu di antaranya awal pembukaan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, yaitu innamal a'malu binniyat. Hanya sajalah amal-amal itu binniyat,
disertai niatnya. Jadi pasti kita duduk di sini ini ada niatnya. Pasti kita ngaji di sini itu ada niatnya. Adik-adik kuliah pasti ada niatnya. Kalau saya minum madu ya, bismillah. Ini pasti ada niatnya. Niatnya apa? Haus. Kalau cuma haus rugi dong. Makan apa niatnya? Intinya sebenarnya ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan niat itu amalul qalbi, itu amalan hati. Maka disebut ma'un khalis, ini namanya ma'un khalis, air yang ikhlas, air yang khalis, itu karena dia belum bercampur dengan yang lainnya. Inilah kira-kira kata ulama gambaran tentang ikhlas, yaitu sesuatu yang tidak tercampur dengan yang lain, itu namanya ikhlas. Loh, boleh nggak saya ngaji Quran untuk membahagiakan orang tua? Harus tetap koma, harus hanya untuk Allah, koma agar Allah ridho. Jadi nggak ada pentingnya sama sekali kalau hanya mengejar ridho orang tua, kalau Allah nggak ridho. Karena nanti ada saatnya antara orang tua, dan banyak kisahnya, kadang orang tua kita mengajak kita maksiat kepada Allah. Nah kalau ngajak maksiat, la ta'ata li makhluk li maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk, walaupun itu bapak ibu kita, guru kita, kalau itu untuk kalau itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Nggak ada. Harusnya malah kita ikut membenarkan. Kalau orang tua ngajak kita yang buruk, guru-guru kita kok ada kok ya pas suatu kali ngajak yang buruk, ngajarkan NLP, hipno, yang ternyata lah kok akarnya majusi. Loh, Salin Institute malah Yahudi akarnya. Kalau waktu itu saya mempelajari ya. Lah kok error ini? Lah ini siapa tokohnya? Rasul itu kasih kita gambaran. Ada ilmu yang sesuai dengan fitrah. Tapi ada yang yuhawidani, ada ilmu-ilmu yang bikin kita masuk ke golongan Yahudi. Ada ilmu-ilmu yang yunasirani, bikin kita jadi Nasrani. Ada ilmu-ilmu yang yumajisani, bikin kita jadi majusi. Loh, gimana cara ngukurnya? Cek siapa yang menelurkan konsep itu. Oh, pendidikan karakter, siapa jagoannya? Jagoannya Thomas Likona. Likona siapa? Cek. Oh, ternyata pendeta begini-begini. Terus, oh, ini dulu pendidikan karakter, siapa jagoannya? Oh, jagoannya adalah Kohlberg. Siapa Kohlberg ini? Cek. Jadi semua teori itu pasti ada pendiri teorinya. Cari dulu siapa dia, perilakunya gimana, dia taat sama Allah apa tidak. Kalau dia Allah aja nggak ditaati kira-kira loh ya, kira-kira kalau Allah aja nggak ditaati, dia percaya Quran nggak? Berarti kita harus hati-hati. Begitu, oh ini orang tidak percaya Allah, tidak beriman kepada Allah, nggak menggunakan Quran sebagai referensi utama, berarti pendapatnya harus kita cross checkkan dengan Al-Quran. Kalau beda, kita pegang. Besok kalau ada yang menyimpang dari Quran, saya tagih di akhirat ya. Ya Allah, saya sudah pernah menyampaikan ke mereka ya Allah. Kalau saya menyimpang, saya diingatkan ya. Saya dulu itu ya ikut belajar NLP, hipno, maklum ya. Pengaruh psikologi itu kan, wah, kalau belajar psikologi itu seakan-akan, mohon maaf ya, ini adik-adik yang belajar psikologi pasti menyadari, seakan-akan ilmu psikologi itu di atas Islam. Saya ingat ketika saya kemudian kembali, alhamdulillah, mempelajari din ini dengan lebih serius. Lalu ada dua adik binaan saya, satunya psikologi, gitu ya. Sama-sama kemudian, semangat kembali untuk belajar tentang dinul Islam. Oke. Skripsinya pakai dasar kitab. Betul-betul kitab. Kitabnya ini. Kan boleh sebenarnya. Tetapi di kampus yang satu itu dosennya juga Islam, tapi ya jangan pakai Quran, Dek. Jangan pakai kitab, Dek. Ya kitab itu kan dogma. Itu nggak bisa jadi referensi ilmiah. Gitu. Jadi dilarang melakukan penelitian menggunakan referensi Quran dan menggunakan referensi kitab. Alhamdulillah di kampus satunya, nah kalau ini saya sebut aja ya, UAD, psikologi UAD itu diizinkan. Alhamdulillah. Tapi ini lagi tantangan ini.
Ini moga-moga S2-nya karena tidak di UAD semoga diizinkan. Saya dengar-dengar diizinkan tapi pakai kualitatif. Tapi inilah ironi di negeri kita ini. Negeri dengan mayoritas Islam tetapi Al-Quran tidak menjadi basis penelitian. Tidak menjadi basis referensi ilmiah. Padahal sangat ilmiah. Mana yang lebih ilmiah daripada perkataan Allah Ta'ala? Karena Allah itu Al-Alim. Ilmu itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan ini bagian dari ikhlas kita. Kalau kita ngaku ikhlas, ini loh. Kita melakukan sesuatu karena Allah Ta'ala. Dan ini syarat diterimanya amal. Begitu kita nggak ikhlas, amal pasti ditolak. Saya capek-capek ke sini. Niatnya bukan karena Allah. Ya saya mungkin dapat snack, dapat minuman, tapi nggak dapat pahala. Mbak ini capek-capek ngaji Quran. Wus, ngajinya suaranya nanti seperti bak buluh perindu dari surga umamanya. Melantun-lantunnya kayak ya Mbak Nisa kalah lah ya, Mbak Nisa Septian kalah. Ya Allah, itu niatnya bukan karena Allah. Makanya sedih hatiku kalau ada orang-orang datang ke satu masjid. Kenapa? Karena imamnya ganteng, suaranya bagus, dia qori terkenal, selesai. Dia sholat malam, umpamanya 2 juz sekalipun, kan saya shock ya waktu itu ya. Ada satu masjid di Jogja maupun di tempat lain itu, begitu yang imami itu tuh qori muda yang ganteng tuh, itu bukan hanya masjidnya penuh, jalannya itu ditutup. Karena mbak-mbak yang gadis-gadis itu pada wah pokoknya heboh. Mbak-mbak loh ya, bukan mas-mas ya. Heboh ya kayak mbak-mbak ini. Ya Allah, kenapa? Karena imamnya itu. Maka mereka datang, sholat, Isya, Qiyamul Lail, selesai. Nggak ada pahalanya. Loh kok iso? Yang bilang Allah bukan saya. Yang bilang Rasulullah bukan saya. Karena amal yang dilakukan bukan karena Allah, tidak ada pahalanya. Dan itu berat ya. Terasa beratnya enggak? Jadi kita ini kan, ya Allah, berarti nggak usah ngaji aja ya kita ya. Udah ya, keluar dari Utsmani aja ya. Udah capek-capek, belum tentu masuk surga lagi. Tenang, kalau engkau nggak ngaji, kamu sudah dijamin errornya. Sudah dijamin akan mudah sesatnya. Karena Allah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah ingin seseorang itu baik atau lebih baik atau menjadi yang paling baik, maka Allah akan tafakuhkan dia dalam urusan din. Jadi mbak-mbak ini kalau masuk ke Utsmani niatnya karena Allah, sekarang tinggal disempurnakan. Caranya berarti ikut cara Allah, yaitu sempurnakanlah dengan luruskan niat senantiasa. Kemudian mempelajari bagaimana Rasul mengajarkan dalam kitab Thalabul Ilmi, agar kita itu betul-betul melakukannya alal fitrah, di atas fitrah al-Islam ini. Maka kan kalimatnya asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Ini maknanya itu serumpun. Ini maknanya sama semua sebenarnya. Ya al-fitrah itu ya al-Islam, ya dia itu adalah kalimatul ikhlas, ya dia itu adalah dinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah millah Ibrahim alaihi salam, dan dia itu adalah hanif. Ini maknanya sama semua. Oleh karena itu, untuk mengikhlaskan niat itu, kita harus ingat air bening ini. Oke ya, setiap ikhlas ingatlah, ulama menggambarkannya seperti ma'un kholis. Disebut air bening karena tidak tercampur dengan yang lainnya. Ini sudah tidak disebut kholis karena dia sudah tercampur dengan zat yang lainnya. Entah kopi, entah teh, entah madu, entah yang lainnya. Maka pastikanlah niat kita semata karena Allah. Karena jatahmu sudah dijamin oleh Allah. Kalau mbak-mbak ini sudah ada, kan kita sudah tahu kita sudah punya jatah rizki. Rizki kita itu nggak akan berubah gara-gara ada yang maling, mamanya si A maling. Apakah rizkinya berubah? Enggak. Jatah rizkinya sudah ada di ketetapan Allah Ta'ala. Jadi apa-apa yang sudah Allah tetapkan ya sudah.
dipegang saja. Oleh karena itu, ini mohon maaf, sini ada kitab ini enggak? At-Targhib wa At-Tarhib. Belum ada? Beli ya. Jilid pertama. Saya tapi bukan penjual buku ya, jadi cari sendiri ya. Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kitab At-Targhib wa At-Tarhib itu ditulis oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri. Hafal Quran, hafal sekian ratus ribu hadis. Lalu beliau memang menyengaja memasukkan beberapa hadis dhaif. Kemudian ada beberapa ulama termasuk Al-Albani membuat sahihnya, mentashih. Mana yang sahih beliau masukkan dalam sahih, At-Targhib dan At-Tarhib, dan kemudian yang dhaif dimasukkan dalam kitab dhaif. Saya akan bacakan beberapa hadis tentang niat, ikhlas di dalam kitab ini. Yang pertama sudah saya bacakan tadi. Apa itu iman ya Rasul? Al-ikhlas. Iman itu ikhlas. Kemudian hadis juga yang penting, enggak semua saya bacakan. Hadis semua yang penting. Dari Musa bin Sa'id dari bapaknya, dia mengira memiliki kelebihan dari orang yang di bawahnya, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah memiliki kelebihan dalam urusan harta. Maka Rasulullah bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Hanya sajalah Allah menolong umat ini karena orang-orang yang du'afa di kalangan mereka. Kenapa yang du'afa ini membantu muslimin secara keseluruhan? Karena doa-doa mereka, salat mereka, dan ikhlas mereka. Jadi Rasul menyebut kata wa ikhlasihim. Doa saja nggak cukup, salat saja nggak cukup, tapi ikhlas. Jadi kalau mbak-mbak hari ini bisa ngaji dengan tenang, ketahuilah ada jutaan saudari kalian itu menderita di kem-kem pengungsian Rohingya, Uighur, Suriah, ditampung sebagiannya oleh Turki, Masya Allah. Kemudian di Yaman kelaparan. Jumlahnya di Yaman itu diperkirakan yang terkena dampak kelaparan global, dianggap mereka itu paling lapar, paling kesulitan makanan di dunia, itu 40 juta. Padahal mereka muslimin. Dan kita ingat dulu dakwah yang paling kuat masuk Islam ke Indonesia adalah minaz zaman, dari daerah Yaman, terutama Yaman Selatan, yaitu Hadramaut. Jadi kalau hari ini kita tidur nyenyak, makan enak, dan tidak ingat mereka, kita belum benar-benar hidup secara ikhlas. Belum hidup. Kenapa? Karena iman itu intinya ikhlas. Ikhlas itu berarti inti dari iman. Jadi kalau kita ngaji Quran, tidak kita niatkan sungguh-sungguh untuk membangun peradaban Islam semata-mata karena Allah, maka kita ini belum sungguh-sungguh belajar. Karena belajar yang benar hanyalah belajar semata-mata karena Allah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasulullah tentang seorang laki-laki yang berperang mencari pahala dan nama?" Mencari pahala dan nama. Yaltamisul ajra wa dzikra. Mencari al-ajr, pahala, wa dzikr, sebutan, nama baik. Biar terkenal sebagai mujahid. Malahu, apa yang dia dapatkan? Maka Rasulullah menjawab, la syai'alah, la syai'ulah, la syai'lah. Tidak ada sesuatu pun baginya. La syai'alah, tidak ada sesuatu pun baginya. Jadi maksudnya nggak dapat pahala. Orang ini, lelaki ini mengulang pertanyaannya salasa, 3 kali, dan Rasulullah menjawab la syai'alah, tidak ada sesuatu pun baginya. Lalu Rasul menambahi akhirnya, innallaha azza wa jal la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan
wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali apa yang ikhlas karena Allah Ta'ala semata dan dimaksudkan demi wajahnya. Maksudnya ya tadi itu ya, fa'aqim wajhak lid-dini hanif. Pribon ini berat apa ringan? Maka siapa yang ingin menang di dunia dan di akhirat, syaratnya jelas, ikhlasun niyah. Begitu kita ikhlas, maka resikonya sesuai namanya ini, insya Allah Utsmani ini ya pasti akan bangun peradaban Islam. Kata Ertugrul, bapaknya Utsman Bey, Utsman pertama ini kan pembuat pendiri Turki Utsmani. Ertugrul itu mengatakan, panji kita adalah matahari, atap kita adalah langit. Jadi dimanapun matahari terbit, panji Islam harus berkibar di sana. Dimanapun ada langit, maka keadilan Islam harus menaunginya. Mbak, gitu mbak. Besok kalau target punya anak itu 12 itu ya. Anak kok cuman ya anak itu 10, 11, 12. Kenapa? Untuk menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan, besok aku akan bergembira dengan jumlah umatku yang banyak. Mukatsiran bikumul umam. Wah, jadi punya anak itu yang banyak. Bahwa besok Allah Ta'ala berikan 3, 4 itu sudah takdirnya Allah. Tapi target itu punya anak yang banyak. Maka saya itu gemes karena adik tingkat saya semangati untuk nikah. Alhamdulillah nikah. Nikahnya dengan pintar dia, nikah dengan cari yang, karena dia masih agak muda, dia cari yang lebih muda lagi. Terus anaknya itu barusan 2 hari yang lalu, alhamdulillah 6. Karena barusan dapat rezeki twins, dapat rezeki punya anak kembar laki-laki semua. Jadi udah 4, sama dengan saya 4, terus dia 6. Masya Allah. Guru-guru saya itu ada yang anaknya 8, ada yang anaknya 7. Kemudian yang mondok di tempat saya itu anaknya 12. Padahal kelihatannya ibunya masih agak muda, jadi kelihatannya mau nambah lagi tuh. 12. Jadi anak keberapanya itu mondok di tempat saya. Masya Allah. Gitu loh ya mbak ya, semangat ya. Punya anak 12. Untuk apa? Untuk meraih ridha Allah. Untuk apa? Untuk menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ngaji Quran untuk apa? Untuk bikin Allah ridha, agar besok Allah memberikan kita hadiah terbaiknya. Loh, boleh nggak kita mencari hadiah seperti dalam hadis sahih itu, biar dapat mahkota jaya begini-begini? Boleh, koma, dalam rangka meraih ridha Allah. Kalau cuma cari mahkotanya rugi dong. Belum tentu dapat. Tapi kalau mencari ridha Allah, nanti hadiahnya bisa melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Kemudian dalam hadis Hasan li khairihi, Abu Darda berkata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya, ini favorit saya, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Dunia ini terlaknat. Mal'unun mafiyat, terlaknat apa-apa yang ada di dunia ini, semuanya. Tetapi ada pengecualiannya, illa, kecuali mabtughiya bihi wajhullah, kecuali apa-apa yang dicari dengannya wajah Allah. Sekedar minum terlaknat, kecuali minumnya untuk meraih ridha Allah. Sekedar makan terlaknat, kecuali makannya untuk meraih ridha Allah. Sekedar tidur terlaknat, kalau pakai hadis ini ya, kecuali tidurnya untuk mencari ridha Allah. Dalam riwayat yang lain, nanti dalam kitabul ilmi, di kitab ini juga itu ada 2 tambahan, illa muallim wa muta'allim, kecuali orang yang mengajarkan ilmu karena Allah dan yang menuntut ilmu karena Allah. Masya Allah. Maka ini juga pengingat buat saya sendiri, para akhwat sekalian, bahwa yang namanya dunia ini hanyalah mazra'ah lil akhirah. Kita harus ingat, dunia ini adalah mazra'ah lil akhirah. Ini hanyalah semata-mata sawah ladang untuk meraih akhirat. There is nothing special in this world. Nggak ada yang spesial di dunia ini.
kecuali apa yang bermanfaat bagi akhirat. Maka ulama mengatakan yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagimu. Maksudnya nafi di sini, anfa'un itu manfaat di sini nih, di dalam hadis ini adalah manfaat faedah lil akhirah. Apa-apa yang tidak ada gunanya untuk akhirat, maka pada dasarnya dia tidak bermanfaat. Oh, ini bermanfaat untuk makan, alhamdulillah, makan agar kamu kuat beribadah untuk Allah. Wah, ini manfaat untuk bikin ini, untuk beli ini, beli itu untuk menegakkan ketaatanmu kepada Allah. Maka orang yang tinggi cita-citanya, yakin dia itu beramal karena Allah, nggak cukup hanya hafal Quran 30 juz, nggak cukup hanya ngerti tafsirnya, dia harus beramal dengannya dan mendakwahkannya. Bukankah Abdullah bin Umar telah datang mengabarkan kepada kita bahwa ayahandanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan Al-Baqarah sekaligus beramal dengannya perlu waktu 10 atau 12 tahun. Itu seorang Umar bin Khattab, wajar kalau beliau menjadi pemimpin para lelaki jannah. Wajar kalau beliau cita-citanya adalah kalahkan Persia Romawi. Bukan kalahkan Persia Romawinya yang penting, tetapi agar orang-orang Persia, orang-orang Romawi dan jajahan mereka kembali kepada fitrah. Maka ketika beliau bebaskan Baitul Maqdis, beliau atur, nih orang Yahudi sini balik lagi ditata yang baik, ya, Nasrani tata yang baik. Padahal pemimpinnya Muslim. Muslim waktu itu minoritas. Tetapi Al-Umdah Al-Umariyah, jaminan keamanan Umar, memastikan semua agama diterima di Baitul Maqdis. Kata Karen Armstrong, tidak pernah ada Baitul Maqdis dalam kondisi paling tinggi, paling mulia, kecuali ketika di zaman Islam, yaitu di zaman Umar bin Khattab. Setelah kemudian lepas, dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu juga sama, dikembalikan ke dalam keamanan, kenyamanan, semua boleh beribadah. Ini namanya ikhlas tuh ya, kayak gitu itu. Namanya ikhlas itu kita sungguh-sungguh. Seperti seorang murid bilang kepada ayahnya, mondok seperti kalian, ditetengi ayahnya, gimana nilai ujiannya? Kata dia, ya jangan tanya kayak gitu ya, malu aku ya. Loh, malu kenapa? Kan aku ini kan bilang sama ayah, aku mondok itu karena Allah, bukan karena ayah. Malu ya kalau nilai ujian itu cuma 9. Jadi nilai ujian itu 10. Kenapa? Lah kan katanya belajar karena Allah. Kalau belajar karena Allah itu ya sungguh-sungguh. Wong belajar karena Allah kok ala kadarnya itu gimana? Kalau belajar karena Allah itu gurunya ada, ya belajar sungguh-sungguh. Gurunya enggak ada, ya tetap belajar sungguh-sungguh. Wong belajarnya karena Allah. Emangnya Allah tidur? Emangnya Allah kalau enggak ada gurunya terus Allah enggak ada gitu? Enggak. Ya kalau kita tuh ngaku belajar karena Allah, ya tenanan. Kita jadikan Quran itu sebagai referensi ilmiah paling serius. Sebagaimana Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi dari ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Beliau bikin konsep the circles of barokah. Beliau tawarkan pusat barokah itu Masjid Al-Aqsa. Dalilnya apa? This ayat Al-Isra, ayat pertama surat Al-Isra. Begitu. Bikin peta Baitul Maqdis itu, petanya mana saja. Datanglah anaknya, Dr. Khalid Al-Awaisi, peta batas-batas wilayah Baitul Maqdis menurut Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diteliti, berarti batasnya di sini. Batasnya. Jadilah ini peta baru Baitul Maqdis. Menurut apa? Al-Qur'an. Gitu loh. Al-Qur'an itu jadi bunyi. Konsep pemuda, ini yang psikologi, menurut Al-Quran. Konsep orang tua, menurut Al-Quran. Teknologi, keluarkan. Teknologi sekarang itu belum sekeren teknologi yang ada dalam Al-Quran. Sudah ada teknologi teleportasi yang secepat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ting, satu kedipan langsung barangnya ada di sini. Belum ada kan? Harus buka aplikasi dulu, pesen Gogo atau GG itu dulu, nanti klik dulu, sana oke, baru diambil, dikirimkan, lama. Zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam minta singgasana di daerah, ada yang mengatakan itu kan Yaman, dibawa ke Baitul Maqdis. Itu kedipan ting, dah ada. Belum ada kan? Itu namanya apa? Teleportasi, betul ya? Kalau
Transportasi juga belum ada yang sehebat zaman Sulaiman alaihissalam. Karena beliau bisa dalam perjalanan yang ditempuh kira-kira sebulan bisa ditempuh hanya dalam waktu setengah hari atau dalam waktu nggak nyampe 1 jam. Masya Allah. Jadi Quran mengajarkan kepada kita banyak PR yang ditinggalkan karena ulama sudah banyak bikin tafsirnya, sudah membongkar i'jaznya, mukjizat Al-Quran, tapi tetap saja masih banyak mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Samudra Al-Quran itu nggak pernah kering. Nah, kalau kita punya cita-cita tinggi, marilah kita sebagaimana namanya Utsmani. Utsmani itu dulu daulah yang memiliki wilayah kekuasaan paling besar dibandingkan daulah-daulah yang lain dengan izin Allah Ta'ala, dan paling lama dibandingkan dengan daulah yang lain. Maka kalau kata Ustaz Salim, guyonannya gitu, kita ini murid, Turki Utsmani itu guru. Murid yang baik itu belajar kepada guru yang baik. Maka belajarlah yang baik kepada Turki Utsmani. Saya ingat ini karena anak-anak saya itu favoritnya nonton Ertugrul. Kemarin beli kitab, saya izinkan sudah 7 bulan kayaknya nggak beli ke toko buku. Yuk kita beli ke toko buku yang milik Muslim. Pilih, tapi bukunya harus lapor ke Abah dulu. Nanti kalau Abah oke, kita beli. Anak pertama beli Buya Hamka, alhamdulillah. Anak kedua, anak terkesan sama Ertugrul, beli Daulah Utsmani, tulisan Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Yang nomor 3 belum bisa baca, baru 6 tahun. Ya, bacanya sambil gratul-gratul. Kalau namanya sendiri dia bisa ya. Tapi dia belinya saya kaget. Mongol. Karena dalam Ertugrul itu satu di antara musuh yang paling mengesankan adalah Mongol itu. Masya Allah. Dan Mongol itu kisah yang sangat penting. Karena itu bagian sejarah bagaimana Mongol itu menghancurkan Abbasiyah, menghancurkan negeri-negeri, dan kemudian kalah pertama kali oleh seorang Muslim, yaitu ada yang bilang Baibas di perang sebelum Ain Jalut, ada yang bilang perang besarnya adalah Ain Jalut dengan Sultan Saifuddin Utus. Dan kemudian setelah itu nanti Mongol selanjutnya kemudian masuk Islam, alhamdulillah. Jadi para akhwat sekalian, para sahabatku sekalian, hadis terakhir ini marilah kita ingat baik-baik. Ad-dunya mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Jadi clear. Jangan ke RTA Utsmani kecuali mencari wajah Allah. Jangan menghafal Quran kecuali mencari wajah Allah. Jangan pegang makanan minuman kecuali mencari wajah Allah. Jangan tidur berbaring kecuali mencari wajah Allah. Jadi kalau wafat, moga-moga wafatnya husnul khatimah. Jangan, mulai hari ini mari kita bersungguh-sungguh mencari wajah Allah. Oleh karena itu peradaban Islam harus dibangun dalam berbagai hal. Maka makna adab itu satu di awalnya adalah jamuan makan. Jadi adab itu ya segala hal. Dari urusan duduk, berpakaian, makan, minum, ngaji, bergaul dengan yang lain, termasuk dari adab inilah kita membangun peradaban Islam. Dan tidak mungkin peradaban Islam ini tegak dengan sempurna kecuali akidahnya beres, fondasinya kokoh, ikhlas lillahi ta'ala, dan nanti tidak mungkin tidak kita bangun kecuali dengan sumber ilmu yang paling benar dan terpercaya, yaitu Al-Quran dan penjelasnya yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sesuai nama yang disandang oleh tempat kita ini, Allah Ta'ala jadikan ini adalah penerus daulah yang sempat hilang dari muka bumi ini. Semoga insya Allah penerusnya adalah antunna jami'an, dan siapapun yang mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Betul ya, sudah selesai ya waktunya ya. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah, saya kembalikan kepada Pranoto Adicoro. Sumangga. Itu gelar itu ya. Gelar, karena saya dulu suka ngisi pelatihan. Saya kuliah di psikologi UGM itu 1998 sampai 2003.
tahun 1999 dan tahun 2000 saya sudah mulai ngisi banyak pelatihan. Lalu ada yang komentar, "Wow, pengisinya fantastik." Oh, terus saya kepikiran, iya ya. Kayaknya cocok untuk jadiin nama gelar. Jadi akhirnya ada istilah di pelatihan namanya anonymous ND. Jadi kita bisa mengambil, jadi kalau mau bikin nama kita mudah dikenal, itu kita ambil satu dari nama panggilan kita depan atau belakang itu sebagai kayak gelar kita. Anonymous Andi, an kan gitu. Atau us gitu. Namanya Fatan, saya ngambil fa-nya, Fatan, fantastik. Denis dinamis gitu ya. Ulet, bulet, nah kayak gitu. Iwa, bandeng apa gitu. Nah itu nama tekniknya namanya anonymous ND. Jadi pernah ada yang tanya di Sakota, "Ustadz, kok Ustadz ini ibunya kreatif ya, ngasih namanya Fatan Fantastik. Itu idenya dari mana?" Itu bukan ibu saya. Ibu saya ngasih namanya sesuai nama kesepakatan dengan bapak saya, Muhammad Fatan Ariful Ulum. Cuman untuk memudahkan, karena waktu dakwahnya ke banyak anak muda, maka namanya Fatan Fantastik. Kemudian dibawa ke buku, jadi nama pena, kesepakatan dengan penerbit. Waktu itu kan Abah Fani, Muhammad Fani Rahman, takmirnya Masjid Joko Kareni. Kita ini mau mendekati anak muda, kalau Muhammad Fatan Ariful Ulum namanya susah, bikin anak muda menjauh ya. Berarti bismillah kita ijtihad pakai Fatan Fantastik begitu ya. Walaupun tadi malam saya juga lucu, masa ngisi pengajian simbah-simbah itu. Tadi malam dekat sini saya ngisi pengajian simbah-simbah itu. Pertama kali setelah 7 bulanan ya. Saya akhirnya berani ngisi kajian agak banyak orang ya. Itu belakangnya itu Ustadz Fatan Fantastik. Tengok kanan simbah-simbah, tengok depan simbah-simbah. Lucu jadinya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Allah a'lam bishawab begitu. Air bening. Kalau air putih itu gimana ya? Nah ini putih. Ribun? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Syabab, ya. Agak dipertanyakan ya. Ya. Kita harus bedakan antara realita dengan apa ya? Kenyataan dengan seharusnya. Jadi ada
sesuatu yang disebut sebagai seharusnya, ada juga yang disebut sebagai senyatanya. Seringkali yang disebut seharusnya itu tidak senyatanya, tapi yang senyatanya tidak seharusnya. Disitulah muncul masalah. Saya ceritakan begini. Dulu sebelum era Masehi, sebelum era, ada yang nyebut ini era para filsafat Yunani, Plato, Aristoteles itu menyebut yang namanya youth, istilahnya dia youth, pemuda, itu beres. Masa muda itu beres. Bahkan mereka memiliki kemampuan reasoning, kemampuan nalar yang baik. Jadi ini sejarah konsep pemuda. Mengapa kok pemuda kemudian dibilang error gitu ya? Awalnya itu enggak, konsep para filosof itu pemuda itu memiliki reasoning, kemampuan nalar logika yang baik. Kemudian di abad pertengahan, di psikologi juga ada ini, atau di filsafat atau di pendidikan ada, namanya tulisannya Jean-Jacques Rousseau, bacanya Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau itu mengatakan bahwa bukan hanya kemampuan nalar, muda itu juga memiliki dua kemampuan yang lain, kematangan emosi dan sosial. Jadi anak muda itu nalarnya oke, matang emosinya, matang secara sosial, dia bisa bergaul dengan baik. Lalu datanglah abad ke-20, lebih tepatnya 1904. Ditulis oleh tadi ya Grenville Stanley Hall berdasarkan penelitian yang sebenarnya mayoritas baik-baik saja, tetapi ada satu ras yang ada yang mengatakan itu rasnya ras Yahudi, itu anak-anak muda Yahudi itu yang kira-kira maksimal 20% itu error. Nah, oleh Hall ini dianggap sebagai sebagai ini keumuman. Yang error itu ya kabeh error. Padahal risetnya itu minoritas. Jadi mayoritas anak muda saat itu sebenarnya baik-baik saja. Tetapi Hall mengatakan normalnya karena dia menganggap bahwa yang namanya Yahudi itu ya sebagai standar gitu. Maka yang normal ya harusnya kayak gitu itu. Normalnya itu ya stres. Normal itu mengalami storming and stress. Pendapat ini karena didukung oleh teorisasi, membuat teorinya, dia bikin satu konsep baru, bukan youth tetapi adolescence. Dia bikin istilah sendiri, istilah baru namanya adolescent. Ini kalau saya tuliskan begini nih. Kan dulu disebut youth. Nah, sama tadi itu gini nih, adolescence. Orangnya adolescent. Jadi Hall ini membuat satu teori yang dia sistematisasi seakan ilmiah, dia sebut ini. Dan ini disebut sebagai the giant of adolescent. Dia itu raksasanya. Karena dia bikin teorinya, bikin sistematisasinya, kemudian dia bikin jurnal ilmiahnya, bikin American Psychological Association asosiasinya, bahkan ada kampusnya waktu itu. Sehingga teorinya itu menjadi sangat kuat. Padahal 19 ini kan dia nulisnya 1904. 1928 berbarengan dengan sebuah pemuda di Indonesia. Itu ada seorang ibu namanya Dr. Margaret Mead, sosiolog, neliti di Samoa. Dia kira-kira tinggal itu sekitar 4 tahun di Samoa. Dia buktikan tidak ada satupun remaja Samoa itu mengalami stres. Gangguan gak ada. 10 tahun yang perempuan belajar ngurus rumah tangga, atau juga belajar yang laki-laki terutama belajar cocok tanam, kemudian belajar beternak. 12 tahun mereka sudah memiliki kemampuan yang memadai. 15 tahun dan nikah. Kapan stresnya? Gak sempet. Ngapain stres? Udah kerja udah apa? Kerja udah. Pasangan beres. Selesai kan? Jadi nggak ada storming and stress. Lah terus ngapain stres? Ada yang berpendapat selain teorinya Hall yang sangat kuat ini kemudian ada revolusi industri di mana di Eropa industri sangat naik sehingga remaja-remaja ini dipaksa. Dulu mereka belajar itu lebih bebas, kemudian dipaksa, kamu harus begini, harus belajar. Kenapa? Karena kita memerlukan tenaga kerja yang terdidik dengan standar ini. Sehingga sekolah menjadi paksaan. Standarnya dipaksakan. Mulailah banyak anak muda stres. Menurut pendapat itu teorinya begitu. Tapi aslinya enggak juga.
tahun 1994. Oh, masih lama kan? Offered as Regel. Gimana nulisnya ya? Offer as Regel. Tulisnya gini nih. Offer sama temennya Regel itu meneliti dari 10 anak atau remaja yang bersekolah yang error itu 10 apa 20 ya. Pokoknya yang error itu maksimal cuman 20%. Berarti berapa? Oh ya cuma 2. Dari 10 remaja yang bersekolah di seluruh dunia hanya 2. Hanya 2 yang bermasalah. Berarti cuma maksimal 20%. 94 loh ya. Kan masih lama sekali kan. Jadi ini adalah stigma anak muda bermasalah. Tetapi berita buruk itu adalah berita baik kan gitu. Kalau ada anak muda kayak adik-adik ini rajin ngaji itu berita enggak berita. Tapi kalau ada umpamanya gadis pakai jilbab hamil di luar nikah, berita enggak? Berita. Kalau ada anak muda umpamanya bagi-bagi nasi bungkus itu berita enggak? Enggak. Kecuali kok hebat ya, yang lainnya tawuran kamu malah bagi-bagi nasi bungkus, itu baru berita karena dibandingkan dengan yang tawuran tadi. Tapi kalau tiba-tiba ada kelitih, yang kelitih berapa orang? 1 orang. Beritanya jadi heboh seluruh internasional. Karena saya pernah waktu itu ikut ya karena dikasih tugas oleh negara ya waktu itu untuk ngomongin tentang anak muda, itu sampai dibuat proyeknya, proyek miliaran di seluruh Indonesia ini gara-gara kelitihnya itu menjadi berita internasional. Malu kita ini gitu. Masuk kelitihnya ada di Jogja, katanya Jogja itu kota pendidikan, kok ada kelitih? Lah memang kelitih itu istilah Jogja Ibu. Maksud saya, berita tentang anak muda error itu menjadi berita yang diulang-ulang oleh berbagai media. Sehingga terjadi nanti setelah era ini pada abad ke-20 itu nanti ada namanya stereotyping, pembuatan stereotip anak muda itu bermasalah. Anak muda itu bermasalah. Sehingga anak muda itu memang pandangan kita wajar kalau bermasalah, wajar kalau error. Itu. Jadi secara konseptual sebenarnya ini adalah akal-akalan sebagian pihak yang tidak senang generasi muda Muslim atau generasi muda secara umum itu oke, sehingga membuat konsep bahwa anak muda itu masa storming and stress. Bahkan ada yang mengatakan lebih gila lagi, the age of madness. Masa muda adalah usia gendeng. Maka ABG itu bukan anak baru gede, anak baru gila. Siapa yang membuat? Ya ini beberapa tokohnya kalau yang bisa kita rujuk ya, satu di antara Hall karena dia bikin bukunya, bikin teorinya, bikin jurnal seakan ilmiahnya. Oke, clear ya. Jadi ada memang upaya stereotyping. Jadi apakah anak muda begitu? Enggak. Sudah pernah melakukan riset beneran? Kok sampai mengatakan bahwa anak muda sekarang tidak bisa diharapkan begitu? Kebanyakan yang sama. Nah, itu namanya stereotyping. Karena nggak ada datanya. Datanya mana? Bisa jadi sekarang betul, bisa jadi. Kata bisa jadi itu tetap bukan data. Itu tetap asumsi. Menurut Al-Quran, dan saya lebih yakin Al-Quran, enggak. Anak muda itu qaribun minal fitrah, dia memiliki kekuatan. Bahwa kadang dia salah, emang ada manusia yang nggak pernah salah, nggak apa-apa. Tapi umpamanya dalam 10 tahun dia salahnya cuma 2 kali, salah besar sih, tapi cuma 2 kali, dia tobat, selesai kan? Maksud saya itu selesai itu artinya, masa yang cuma 2 kali itu dibandingkan dia sholat selama 10 tahun kok, masa yang kita tonjolkan yang salah 2 kali? Padahal masa storming and stress itu seakan-akan anak muda selalu bermasalah. Enggak. Bahwa kadang dia galau mungkin. Tetapi penelitian pun membuktikan ada anak muda yang dari awal, dari anak kecil sampai dewasa itu beres terus. Namanya identity foreclosure. Ada juga yang awalnya error tapi kemudian jadi baik. Namanya identity achievement. Ada juga yang masih bimbang. Namanya identity moratorium. Ada juga yang masih ngambang. Dia merasa nggak ada masalah, ya nakal tuh ya memang anak muda harus nakal, namanya identity diffusion. Silahkan baca kapan-kapan lah insya Allah, atau nanti bisa
membaca bukunya Santrok dalam bahasa Inggris. Saya sebenarnya punya tulisannya beserta 2 teman, tetapi karena ini naskah yang memang akotnya bukan untuk umum, jadi memang belum bisa kami share ke publik ya. Tapi insya Allah moga-moga tahun ini atau tahun depan bukunya, ya ini sumbangan, pengennya sih nyumbang ya, karena kok nggak ada yang nulis juga ini, sudah bertahun-tahun ya, akhirnya kayaknya sih harus nulis ini saya beserta Ustadz Fauzil nanti rencananya insya Allah. Gitu ya Mbak ya. Terus ini pandangan umum. Kalau Anda bilang begitu, Anda harus keluarkan datanya. Karena data over Scott Reichel enggak. Data Margaret Mead enggak. Kalau ini bukan data. Ini persepsi yang dibangun oleh Hall. Mungkin betul ada momennya begini. Zaman saya SMA, itu SMA saya tawuran. Lalu ada yang bilang begini, oh sekolahmu yang seneng tawuran itu? Enggak, yang seneng tawuran itu saya hafal. Ada yang sebagian teman kelas saya, ini. Itu satu kelas itu 40 waktu itu. Yang seneng tawuran 5. Lebih banyak mana? Yang seneng tawuran apa yang enggak tawuran? Dan apalagi kalau seluruh sekolah, jumlah sekolah saya satu kelas 40 kali 10 kelas, satu angkatan. Berarti 400. 40 kali 10. 400 ya betul ya? Kalau kali 3 berarti 1.200. Yang senang tawuran 20. Lebih banyak mana? Yang senang tawuran apa yang enggak tawuran? Tetapi yang tawuran itu beritanya, wah SMA ini tawuran dengan SMA ini. Seakan-akan seluruh murid SMA ini tawuran dengan seluruh SMA berikutnya. Enggak, itu cuma sekelompok orang dengan sekelompok orang. Tapi beritanya begitu, namanya majas pas pro toto. Sebagian untuk menggambarkan keseluruhan. Sudah lama tidak tampak batang hidungmu. Bukan berarti batang hidungnya toh yang tampak, bukan. Tetapi ya ini untuk gambaran sebagian untuk keseluruhan. Clear ya? Jadi jangan ikut stigma maupun stereotyping orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan. Kita meyakini stereotip atau ilmu yang paling benar itu dari Al-Quran. Al-Quran bilang masa kuat, oke masa kuat. Cuma masalahnya kenapa sebagian nggak kuat? Nah baru kita cari, oh ternyata ada penyimpangan dalam pendidikannya. Sehingga karena pendidikannya itu ala Majusi, ala Yahudi, ala Nasrani, mereka tidak tegak di atas fitrah. Kalau tegak di atas fitrah, 15 tahun sudah siap nikah. Mohon maaf, ada yang sudah siap nikah? Nanti lapor ke Bu Urba samping sini ya. Begitu? Clear ya? Allah alam bisa. Untuk tambahan kebaikan silakan baca buku tadi Dr. Khalid Shantut, judulnya Mendidik Anak Laki-laki. Itu judul yang agak enggak pas ya, karena judul aslinya kan Tarbiyah Syababul Muslim, mendidik atau mentarbiyah remaja muslim. Betul bahwa sebagian referensinya tentang laki-laki, tapi sebenarnya secara umum itu juga untuk perempuan. Nanti silahkan merujuk buku itu buku yang menurut saya lumayan bagus, cuman terjemahannya sebaiknya tetap di cross check ke bahasa Arabnya, karena di situ dia terjemahannya mengatakan pemuda bukan remaja, padahal kalau kita cek Arabnya bukan begitu. Pemuda itu syabab, betul, itu istilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan itu maknanya positif. Tetapi remaja itu bukan remaja, bahasa Arabnya itu murahiq. Murahiq itu tidak dikenal dalam Quran. Quran nggak mengenal istilah itu untuk remaja dan pemuda. Quran mengenalnya dengan fatan, asyuddu, kuwah. Hadis menyebutnya syabab atau syabun. Berarti bukan murahiq, bukan rohiq. Itu istilah yang diambil oleh orang Arab setelah terpengaruh oleh konsepnya Hall, bahwa ada satu masa namanya remaja, bukan remaja, masa muda awal yang oleh Hall disebut adolescence, begini, dalam bahasa Arab itu disebut murahiq. Karena rohaqah itu artinya orang yang berkecenderungan berbuat maksiat, orang yang bingungan, rohaqah. Maka diambillah namanya sebagai fa'il rohiq atau murahiq tadi. Jadi kalau kita disiplin mengecek istilah dan siapa yang menelurkan istilah, kita akan mudah untuk mengetahui menyimpangnya itu di mana. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya catat ya kalau banyak ini. Iya. Iya. Bagaimana agar kita tahu, kita mulai dari yang terakhir ya, agar kita tahu bahwa sesuatu itu diridhai oleh Allah atau tidak. Para ulama memberikan beberapa parameter. Kalau yang tadi berkaitan dengan fitrah, Rasulullah pernah ditanya tentang hal yang sama itu, Rasulullah menjawabnya itu, jawabannya adalah apa itu al khair, apa itu asyar, apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Maka Rasul memberi standar itu ada pada qalbu kita. Istafti qalbak, kamu minta fatwa kepada hatimu. Karena sesuatu yang disebut khair, sesuatu yang disebut ketaatan kepada Allah Ta'ala itu yang menenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan yang disebut asyarru atau keburukan itu adalah kemaksiatan, itu adalah sesuatu yang menggelisahkan hati dan jiwamu, meskipun orang-orang itu mengatakan nggak apa-apa. Jadi orang-orang bilang nggak apa-apa, lepas jilbab nggak apa-apa, pacaran nggak apa-apa. Kita datang kita nyari ijazah nggak apa-apa, macam-macam itu ya, kalimat-kalimat yang nggak apa-apa, tetapi itu menyelisihi dalil. Maka meskipun kayak gitu itu, kalau kita tanya hati kita, enggak. Hati kita itu, karena ingat ya, semua orang punya fitrah. Jadi kalau kita itu biasa senantiasa dialog dengan hati kita secara jujur, Allah akan memberikan kita dengan izin Allah Ta'ala itu ya rizki tadi, terjaganya fitrah kita. Maka Rasul menggunakan kalimat istafti qalbak, minta fatwalah kepada hatimu. Dan ingat, ini bukan yang bermakna hawa nafsu. Jadi hati ini harus tunduk kepada dalil. Suatu kali Rasul diajak makan, diundang makan. Lalu dihidangkan ada makanan berkuah, ada irisan roti, kemudian dendeng. Dendeng itu kan
para muslimin zaman itu biasa mengiris tipis dagingnya kemudian dijemur. Nah, itu dimasukkan juga di situ. Lalu duba. Tahu duba ya? Duba itu sejenis yaktin. Yaktin itu kan labu-labuan. Nah, duba itu yang labu yang bentuknya bulat. Sini kan banyak biasanya. Dabu yang bentuknya bulat itu namanya duba. Rasul itu sangat suka sampai nyari-nyari duba, sudah habis cari-cari. Jabir mengatakan semenjak itu aku sangat menyukai labu. Anas bin Malik yang mendengar hadis itu dari Jabir mengatakan semenjak aku mendengar dari Jabir aku sangat menyukai labu. Ini ada dalam riwayat Bukhari. Masya Allah. Meskipun saya nggak suka labu, tetapi begitu mendengar hadis ini, saya berusaha mencintai dan menyukai labu. Kenapa? Karena Rasul menyukainya. Paham maksud saya? Jadi kalau mau sesuai fitrah itu kita harus sesuai dengan Rasulullah. Kalau Rasul bilang begini dan saya merasakannya, ketentraman yang berbeda ketika saya menyukai sesuatu kan hawa nafsu saya. Oh, aku senang iki mergo aku senang. Beda dengan saya senang ini karena Rasulullah senang. Mohon maaf, kok rasanya beda ya? Nanti adik-adik akan menemukan itulah. Kurma. Saya kan kurma itu awal ketemu itu kan yang atos-atos. Sehingga itu kurma itu bagi pikiran saya gak enak. Atos. Tapi begitu ketemu ajwa, terus satu yang rutop lah, yang lembut gitu. Masya Allah, kurma itu enak. Dan bahkan dalam satu riwayat, satu rumah itu gak akan diberkahi kalau gak ada kurmanya. Maka ini rumah yang diberkahi insya Allah ada kurmanya. Nah, maka saya menjadi menyukai kurma itu bukan karena kurma enak tidak enak, tapi karena Rasul mengkonsumsinya dan menjadikan permisalan pohon kurma sebagai pohon mukmin. Jadi saya menyukai kurma karena Allah menyebutnya, Rasul menyebutnya dan menunjukkan keberkahan pada kurma tersebut. Beda ya. Maka itulah yang sesuai dengan kolbu itu. Maksudnya begitu. Jadi kolbu itu pasti sesuai dengan dalil. Yang disukai oleh kita, yang itu dari hawa nafsu, itu kalau bertentangan dengan dalil kok kita sukai, nah itu berarti sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah kita, alias keimanan kita tadi itu. Clear? Nah, nanti kata Hasan Al-Basri, kalau Allah itu ridha denganmu, selain masalah kolbu tadi itu, Allah ridha denganmu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, itu cek sholat malammu. Kalau sholat malammu itu nikmat, pertama, kamu sholat malam, nah berarti Allah pengen kamu baik. Allah itu menginginkanmu. Allah itu pengen dekat-dekat denganmu. Maka kamu dibangunkan sholat malam. Ingat, sholat malam itu kan dari habis Isya sampai sebelum subuh. Ini semuanya sholat malam. Kalau kita tarawih kan itu ba'da Isya. La ba'sa bih. Cuma yang paling baik sepertiga malam. Kok sholat malamnya sepertiga malam, nikmat. Nah, berarti Allah itu menginginkanmu. Kalau tadi malam kita sholat malam tapi nggak senikmat seharusnya atau nggak di waktu yang paling utama, tahulah kita ini, oh berarti Allah sedang tidak ingin denganku. Ada apa? Apakah aku makan, minum, melihat, mendengar, menyimak, berbicara, ngobrol, diskusi, atau berpikiran yang tidak sesuai dengan Allah ridhai? Dah gitu. Jadi ceknya begitu. Ini kalau saya secara pribadi saya merasakan kemanfaatan dari perkataan Hasan Al-Basri ini. Begitu tadi malam ada yang saya nggak sholat malam, oh berarti ada masalah. Disitulah kemudian kita perlu kembali meluruskan niat, memperbaiki amal. Apakah amalku ini belum sesuai dengan standar Rasul? Kemudian kemampuan ikhlas itu perlu dibantu Allah. Betul. Ahsanti, sangat benar. Memang begitu, tidak ada rezeki kita ini wong fitrah aja kiriman Allah. Fitrah itu kan bikinan Allah, ciptaan Allah, ditaruh Allah di dalam diri kita sampai kita meninggal dunia. Jadi fitrah aja itu kita dibantu oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu Rasul mengingatkan kepada anak kecil di belakangnya, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jadi kita perlu bantuan Allah. Terus doanya gimana? Satu di antara doa yang dianjurkan adalah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat waktu itu, Mu'adz bin Jabal ya,
Dan ini juga berlaku untuk kita semua. Hei, ya Mu'ad, bantulah dirimu dengan doa ini, yaitu Allahumma inni, kok Allahumma ini ya? Gimana itu doanya? Min husni islamil mar'i. Sebentar. Kok saya jadi makpleng gitu ya, kata orang Jawa hilang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Ala dzikr wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan baiknya penghambaanku, penyembahanku, ibadahku kepadamu. Itu aja. Jadi kita itu syukur, zikir, ibadah yang baik perlu bantuan Allah Ta'ala. Gitu ya, itu contoh doa. Doa yang lain banyak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu juga minta bantuan sama Allah. Terus Allahumma Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini 3 doa favorit saya untuk minta bantuan sama Allah. Karena untuk kita itu mau sholat, menegakkan sholat, anak turun kita mau sholat, itu kita minta sama Allah, Rabbij'alni, jadikan aku ya Allah muqimas sholat, dan seterusnya tadi. Jadi banyak doa-doa itu menunjukkan bahwa kita itu meminta bantuan kepada Allah. Ya, jadi memang harus. Kemudian, bolehkah kita tilawah untuk niat yang awalnya bukan karena Allah? Kalau dari awal kita niatnya bukan karena Allah, nggak boleh. Karena itu bukan ikhlas namanya. Tetapi kita belum sempurna keikhlasan kita, nggak apa-apa. Contoh khusyuk. Khusyuk kan juga bagian dari keikhlasan. Ada ulama mengatakan, aku ini belajar untuk sholat khusyuk 20 tahun. Tetapi aku tidak pernah berhenti sholat. Jadi sholatnya nggak pernah berhenti walaupun belum bisa sepenuhnya khusyuk. Quran kita belum bisa sepenuhnya ikhlas, tetap ngaji Quran, tetap belajar Al-Quran. Tetapi niat kita itu kita ikhtiarkan terus menerus semata-mata karena Allah. Bahwa kita dapat bonus itu boleh. Tapi jangan tergoda oleh syaitan. Kamu itu belum sanggup. Jadi nggak usah muluk-muluk. Kamu pasti nggak bisa deh. Kamu yang ringan-ringan dulu, itu setan. Makanya kita dianjurkan sebelum membaca Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal mau baca Quran lo ya. Quran itu benar apa enggak? Semuanya benar, minallah. Tapi untuk membacanya agar niat kita benar, agar pemahaman kita benar, agar amal kita setelah itu benar, itu kita tetap perlu meminta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim. Jadi senantiasa pokoknya bismillah. Jadi memang ini ucapan kita jaga terus, bahwa sepenuhnya belum ikhlas nggak apa-apa. Berat, tenang. Saya mau tanya, bayi itu lahir tiba-tiba bisa lari apa enggak? Jalan aja kan belum bisa ya. Saya punya anak baru 4 itu, ngelihat sendiri bayi itu ya perlu lama. Dan nggak sebulan 2 bulan. Apakah bayi kemudian 3 bulan sudah bisa berdiri sendiri? Cing gitu kan? Oh, enggak juga. 9 bulan saja itu masih perlu ditetah. 9 bulan bayangkan. Berarti 20 sehari berapa? Kira-kira 30 kali 9. Lama sekali itu. Jadi tenang. Bayi memerlukan latihan untuk jalan, apalagi lari. Anak saya ini yang ke nomor 4 akan usianya 1,1 tahun 7 bulan. Itu lari, tapi larinya masih bikin dredeg, bikin aduh gitu loh. Jadi awalnya kalau jadi masih bikin ketakutan. Jadi wajar. Maka selalulah minta tolong kepada Allah. Zikir pagi dan petang itu termasuk yang sangat dianjurkan. Dijaga yang sungguh-sungguh. Kalau porsinya dari Rasul itu minimal 3 kali, ya jangan dikurangi. Aku lagi malas, aku 1 kali aja. Pasti kalau kandungannya dikurangi, kekuatannya juga berkurang. Minimal 3 kali. Kalau mampu yang kubro, maksurat kubro, itu jauh lebih kuat lagi. Kalau mampu lagi tambahi yang lain seperti Rasulullah SAW. Sebelum tidur Rasul biasa membaca Al-Mulk. Riwayat yang lain membaca Al-Isra dan Az-Zumar. Sudah belum sini? Sebelum tidur baca Al-Isra.
Adik-adik nanti kalau baca Al-Isra apalagi tambah Az-Zumar nanti sini ya, wawasannya itu bisa lebih luas. Wawasannya sudah mulai memikirkan bagaimana bebaskan Baitul Maqdis. Begitu pikirannya sudah bagaimana bebaskan Baitul Maqdis, semua urusan jadi terasa ringan. Bikin pesawat itu kayaknya jadi masuk akal. Bikin pesawat sendiri, cuma pesawat, bisa lah insya Allah. Jadi seperti Allah itu berikan kita kekuatan untuk punya cita-cita tinggi. Ketika saya ke Turki, itu sudah lama ya, 3 tahun yang lalu, Masya Allah. Saya itu heran, saya foto sampai, ini beneran nih Turki bisa bikin kereta sendiri. Setahu saya Turki itu ketinggalan zaman deh. Tapi lah kok keretanya bagus banget ya. Bagus, cepat, dan on time. Set, ngek. Jadi kalau telat masuk ya selesai, bye-bye. Set, set. Dan saya pikir keretanya ya cuma 1 lantai apa 2 lantai. Set, saya turun. Lah kok masih naik lagi? Lah kok masih naik lagi? Lah kok masih naik lagi? 7 lantai di bawah tanah. Ya Allah. Begitu saya ke Malaysia, lah kereta paling cepat Malaysia kalah cepat sama kereta Turki. Dan begitu saya kemudian ke Indonesia balik pakai pesawat yang dianggap paling keren dia di Indonesia, nggak perlu sebut merek ya, itu ya, itu kereta yang konon katanya paling cepat ini, dan ya mahal, tapi yang bayarin panitia. Lah kok terasa lambat ya, jadi padahal dulu waktu saya sebelum ke Turki ini kereta yang sangat saya anggap sangat cepat, tapi sekarang begitu dari Turki itu awal-awal itu terasa lambat sekali keretanya. Turki begitu memiliki cita-cita sesuai dengan yang distandarkan oleh Rasulullah SAW. La tuftahannal Qustantiniyah. Itu kan diteruskan oleh Ertugrul ke anak cucunya. Target kita Konstantin. Padahal waktu itu mereka itu terjajah sama Mongol, terjajah sama Bizantium. Cilik. Itu mikir ke pembebasan Konstantinopel. Kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Gitu. Jadi jangan ikut was-was syaitan. Enggak, Mbak. Kita itu diciptakan untuk memimpin dunia. Khalifatul Khilafah itu hanya berlaku untuk muslimin, mukminin, bukan orang kafir. Jadi mbak-mbak itu ditarget oleh Allah Ta'ala untuk memimpin dunia, bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya Sleman yang kecil, bukan hanya Indonesia yang kecil, bukan hanya Asia, seluruh dunia. Kalau perlu sampai ngirimkan ke Mars, semuanya. Jadi jangan ikut waswas minasyaiton. Oleh karena itu kalau kita membaca zikir pagi petang termasuk qul a'udzu birabbin nas, kita akan tahu ini waswas minasyaiton. Ini waswas minasyaiton. Agar kita ini kecil hati, agar kita ini enggak punya cita-cita tinggi, agar kita itu menapai jalan yang salah. Lah nanti kalau niatnya salah terus mati gimana? Repot kan? Ya, siapa yang bisa jamin kita itu umurnya panjang? Kan nggak ada yang bisa jamin. Maka karena itulah kita harus senantiasa meluruskan niat sebelum, selama, dan setelah beramal. Memperbaharui niat seterusnya, setiap saat. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sebelum tidur kita dianjurkan muhasabah, sehingga tidur kita ini tidur taubat. Oh, sudah bertaubat sepenuhnya sebagaimana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sehingga meskipun tidak sholat malam pun beliau diridhai oleh Allah. Cuman ini bukan berarti beliau nggak sholat malam, cuman sepernah beliau nggak sholat malam. Sholat malam tapi tidak ridho dengan Allah, itu berarti sholat malamnya tidak beres. Kalau pakai bahasa Hasan al-Basri berarti sebenarnya sholat malamnya tadi nggak khusyuk, pasti nggak khusyuk. Kalau sholat malamnya khusyuk, dia akan dalam kondisi ridho, dan tanda yang paling jelas adalah dia merasakan kelezatan di hatinya dan air matanya keluar dari kedua pelupuk matanya. Udah nangis sendiri pasti. Allah a'lam bishawab. Demikian. Gimana? Ya. Maaf kurang jelas. Oh ya. Itu adalah bacaan-bacaan surat yang dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW baca sebelum tidur ya. Mana dulu urutannya? Karena hadisnya ini di dua tempat, jadi tentang Al-Mulk sendiri, tentang Az-Zumar dan Al-Isra sendiri. Tentang Az-Zumar dan Al-Isra itu ada yang disebut Az-Zumar dulu dan baru kemudian Bani Israel. Dalam hadisnya Bani Israel itu sama maksudnya Al-Isra.
Itu kalau, tetapi ada juga yang berpendapat itu sesuai urutan dari depan. Makanya beberapa pondok tahfidz itu nggak mau juz 30. Maunya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau kalau mau juz 30 itu beberapa ayat pilihan. Habis itu 1, 2, 3, ini contohnya di Gaza. Di Gaza itu juga konsepnya itu kalau mau naik ke jannah tertinggi karena Quran itu ya anu dulu Al-Fatihah dulu, sudah habis itu hafal Al-Baqarah, habis itu naik lagi Ali Imran begitu. Nah, kalau pakai standar ini berarti Al-Isra dulu, baru Az-Zumar, baru Al-Mulk. Kalau 3 ini, karena nanti ada beberapa surat yang juga dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Tetapi kalau saya sendiri di pondok itu memang di pondok kami itu yang kami rutinkan itu Al-Isra saat ini, karena dia yang paling panjang. Sehingga ketika santri itu sudah biasa Al-Isra, itu kalau Al-Mulk sama Al-Isra, mohon maaf 2 ini di waktu yang berbeda. Kalau Al-Mulk seingat saya ba'da maghrib, kadang juga sama Al-Waqiah. Kemudian kalau Al-Isra itu ba'da, jadi kami modelnya itu sholat malam tetap ba'da Isya. Karena yang penting santri sholat malam, yang terasa ringan kapan? Ya ba'da Isya, 2-2-1. Nanti yang mau bangun dibangunkan, yang mau, yang nggak mau nggak dibangunkan. Ternyata dengan dilatih 2-2-1 di awal itu perubahan akhlaknya sangat berbeda. Karena orang yang punya sholat malam meskipun di awal waktu, belum waktu yang paling baik, itu tetap beda dengan yang tidak pernah sholat malam. Dan kemudian mereka biasanya setelah sekian bulan itu pengen sholat malam yang waktunya khusus tadi itu, yang sepertiga malam. Sehingga alhamdulillah mereka mudah dibangunkan atau bahkan bangun sendiri untuk sholat malam di jam 3, setengah 3 atau setengah 4. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab.